Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji kinerja PPG. Perkenalkan, nama saya Sri Wibowo, mahasiswa PPG Transformasi Batch 2 PAI Daljab tahun 2025 di LPTK UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, dengan nomor induk mahasiswa 2541110773. Pada hari ini, Jumat 10 Oktober 2025, akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMK IT Citra Bangsa, Bekasi, Jawa Barat, dengan materi menghindari perkelahian pelajar, minuman keras, dan narkoba. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Semangat semuanya ya. Untuk memulai kegiatan ini, mari kita sama-sama berdoa memohon kepada Allah. Silakan Ketua kelas untuk memimpinnya, Saudara Adam. Hands up, please. Hands up, please. Before study, Before study, let's try together. let's try together. I begin. I begin. Greeting to the teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin saya absen terlebih dahulu. Andriansyah hadir ya. Baik. Afnan Ahmad Abdullah Rizki. Lalu Afla Manzaka Kurniawan. Kemudian ada Malik Hamdan. Hadir. Oke. Aisyah Fatika Khairani. Angelina. Kemudian Akifah Kiromar. Lalu Delvin Putra Wardoyo. Kemudian Daud Christian. Bina Seza Aulia. Kevin Atwari Fazal. Muhammad Ikram. Marsha Syamsabila. Lalu Muhammad Dari Rafli. Rehan Al-Fauzi. Zelan Aulia. Hari ini berarti yang tidak hadir satu ya, Adrian Alfareza Sofia. Baik, terima kasih atas atensinya. Semoga Allah beri manfaat dan barokah. Kita akan memulai bab selanjutnya, yang mana itu bab berikutnya. Di sini tentang menghindari akhlak mazmumah, yaitu perkelahian antar pelajar, mengonsumsi minuman keras, dan ini perlu kita bahas karena apa? Di era zaman sekarang ini, di usia-usia kalian ini muncul
yaitu perkalian antar pelajar. Begitu juga tentang miras, minuman keras serta narkoba. Di sini kita akan mempelajari bab ini, yang mana yang menjadi awal kita belajar di sini itu ada tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu, silakan disebutkan bersama-sama. Itulah tujuan pembelajaran yang pertama. Jadi kita bisa memahami, menganalisa, dan memecahkan masalah perkelahian antar pelajar, minuman keras, dan narkoba dalam Islam. Kemudian tujuan yang berikutnya, ini dapat membuat konten tentang cara mengatasi perkelahian minuman keras dan narkoba dan posting di media sosial. ini ya, ini menjadi tujuan pembelajaran kita. Yang kedua yaitu nantinya kita bisa membuat konten tentang cara mengatasi perkelahian antar pelajar, minuman keras, dan narkoba, dan diposting di media sosial. Kemudian yang ketiga, dari umat Islam benar perlu paham bahwa kita sesama umat Islam ini bermusuhan atau bersaudara. Karena sebagaimana dalam ayat surat Al-Maidah diterangkan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Yang artinya apa? Itu kalian saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, dan jangan saling tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Ini mendasari bahwa kita sebagai umat Islam yang beragama Islam melarang melakukan perkelahian antar pelajar, mengkonsumsi narkoba dan minuman keras. Kemudian berikut tujuan berikutnya, silakan. Sikap ini ada aturan, kemudian kita juga memiliki pekerjaan sosial serta memiliki tanggung jawab. Kita ini berada di negara apa? Indonesia, yang mana diterangkan bahwa sebagai warga negara yang baik supaya tunduk dan patuh kepada pemerintah yang sah berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ini harus kita pegang aturan dalam negara kita. Begitupun kita ada rasa peduli dan ada rasa care kepada sesamanya, dan juga kita memiliki sikap tanggung jawab. Di keluarganya ternyata dia tidak harmonis antara ayah, ibu, adik, kakak, sehingga pelampiasannya kepada orang lain. Nah, inilah beberapa faktor baik dari dalam diri sendiri atau faktor dari luar. Nah, contohnya sebagaimana yang diterangkan di sini. Nah, dari faktor keluarga, dari sekolah, masyarakat, serta kemajuan teknologi. Nah, di sini diterangkan dalam Al-Quran. Nah, sebagaimana di sini, larangan berkelahi dan bermusuhan. Perkelahian pelajar merupakan akhlak mazmumah, akhlak tercela dan hukumnya haram, dan dosa untuk dilakukan. Allah Subhanahu wa taala melarang hal tersebut melalui firman-Nya Quran surat Al-Ahzab ayat 58 dan Quran surah Al-Hajj ayat 71. Sebagai orang yang beriman, hindarilah perkelahian antar pelajar karena akan mendapatkan hukuman yang berat baik di dunia maupun di akhirat. Sekarang yaitu kalian buatlah kelompok. Di sini kelompoknya kalian buat. Jadi tolong nanti buat kelompok ya, kelompok yang kelompok A, B, C, dan D. Nah, jadi ini kelompok saya buatkan sekarang. Buat kelompok silakan. Ini kelompok yang pertama, kedua, ketiga, dan ini yang perempuan bergabung. Silakan membentuk kelompok. Ayo. Berikut dengan gambar yang ada di sini, ya. Jadi ya kalian memilih salah satu tema,
Kemudian nanti kita presentasikan tentang dari analisis yang terjadi di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok A akan mempresentasikan perkelahian antar pelajar. Penyebab umum perkelahian antar pelajar yaitu faktor emosi, kayak tersinggung, tidak bisa mengolah amarah, terus masalah pribadi, keluarga tidak harmonis, kurang perhatian atau tekanan akademik. Faktor lingkungan, tekanan dari teman sebaya, geng sekolah atau budaya kekerasan. Perkelahian antar pelajar di media sosial, saling sindir atau provokasi online yang berujung bentrokan nyata. 2. Dampak perkelahian, contohnya seperti fisik, luka ringan hingga berat, hingga terjadi kematian. Terus psikologis, trauma rendah diri atau agresif. Akademik menurun, nama sekolah menjadi tercoret. Upaya pencegahan dari perkelahian antar pelajar yaitu pendidikan karakter dan pergaulan nilai moral, peningkatan bimbingan konseling di sekolah, pelibatan orang tua guru dalam pemantauan siswa, penegakan aturan tegas dan adil. Kesimpulan dari perkelahian pelajar yaitu perkelahian antar pelajar bukan hanya istilah individu, bukan hanya masalah individu tapi juga tanggung jawab bersama keluarga, sekolah, dan lingkungan. Pendekatan terbaik adalah pencegahan melalui komunikasi, pendidikan, dan perhatian yang konsisten. Baik, dari presentasi kelompok teman kita, kelompok 4, ada yang mau ditanyakan? Baik, silakan. Bagaimana pengaruh lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat terhadap perilaku tawuran? Untuk keluarga biasanya keluarganya tidak harmonis, dan untuk lingkungan biasanya dia kayak geng sekolahnya, terus budaya kekerasannya, ya dia itu main sama orang yang tidak benar, terus suka kalau di sekolahan nama baik sekolah akan tercoreng kalau dia melakukan perkelahian antar pelajar. Baik, dari kelompok 4 yang telah kalian pelajari dalam materi hari ini, apa yang sudah kalian dapatkan, kemudian yang sudah kalian kuasai, dan apabila yang belum dikuasai sampaikan. Apabila sudah kalian kuasai sempurna, ya silakan sampaikan apa yang sudah kalian terima pada hari ini pembelajarannya. Terkait tentang pembelajaran hari ini, saya mewakili dari kelompok A. Kita senang bisa membaca materi baru kayak seperti materi perkelahian antar pelajar, terus minuman keras, terus sama narkoba. Terus yang kedua, kita sudah menguasai materi tentang perkelahian antar pelajar, mengonsumsi minuman keras dan narkoba. Yang kita telah kuasai, yang benar-benar kita kuasai adalah tentang perkelahian antar pelajar. Insya Allah kita semua sudah memahami materi tersebut. Baik, sudah jelas? Oke, silakan. Sekian dari kelompok kami yang berasal kata mohon dimaafkan. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, kami ingin menyampaikan tentang minuman keras.
Baiklah, kita langsung bahas saja. Minuman keras adalah istilah umum untuk minuman yang mengandung etanol atau alkohol dalam kadar yang cukup tinggi. Etanol dihasilkan melalui proses fermentasi bahan yang mengandung gula atau pati seperti anggur, biji-bijian, atau buah-buahan. Dan dalam beberapa jenis diperkuat lagi dengan distilasi untuk meningkatkan kadar alkoholnya. Juga bisa terbuat dari bahan tertentu yang buatan, bukan yang alami juga bisa. Selanjutnya, jenis-jenis minuman keras meliputi bir, anggur atau wine, spirits, minuman campuran atau koktail. Nah, yang lebih parah di negara kita ini adalah minuman oplosan. Kemudian efek konsumsi. Kalau dikonsumsi dalam jangka pendek akan mengakibatkan rasa hangat, euforia, berkurangnya kendali diri, dan bisa menghasilkan halusinasi. Dan jika dikonsumsi dalam jangka panjang dan dikonsumsi berlebihan secara rutin, bisa menyebabkan kerusakan hati, ketergantungan, gangguan otak, kerusakan ginjal, bahkan bisa memicu kematian. Jadi seperti berbahayanya ternyata minuman keras itu. Makanya kita harus menghindari minuman keras. Baiklah, itu saja cukup dari kami. Jadi perasaan kalian ketika mengikuti pembelajaran hari ini dan setelah mengikuti pembelajaran hari ini, apa yang kalian rasakan? Kalian rasakan ketika kalian mengikuti pembelajaran hari ini dan setelah pembelajaran hari ini, apa yang kalian rasakan? Mendapatkan ilmu baru tentang alasan kenapa orang-orang itu minuman keras. Oke, baik. Dari 5 poin tersebut yang kalian sampaikan di sini, sudahkah sepenuhnya kalian bisa ikuti? Insya Allah bisa, Pak. Baik, oke. Baik, cukup sekian dari kami. Apabila ada salah, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sama-sama. Dan jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, dari poin-poin yang telah kita pelajari pada hari ini, meliputi dari tentang perkalian pelajar, kemudian minum-minuman keras, serta narkoba. Ini menjadi hal yang sangat penting untuk kita semuanya. Hal yang sangat penting untuk kita semuanya. Yang pertama, kita supaya menghindarinya tentang bahaya itu semuanya. Karena itu merugikan kita semua, dari perkalian antar pelajar, kemudian dari minuman keras serta narkoba. Dari yang melatar belakang faktor-faktor tersebut yang sudah kita pelajari hari ini, ya, kedepannya kita supaya lebih bisa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tingkatkan keimanan kita. Termasuk juga kita supaya bijak dalam menggunakan media sosial. Dalam kemajuan teknologi, kita supaya bijak dalam menggunakannya. Nah, itulah beberapa hal yang bisa kita capai dalam tujuan pembelajaran dalam hal ini. Semoga hasilnya Allah berikan manfaat dan barokah. Semoga apa yang kita pelajari kedepannya kita bisa lebih bijak lagi dalam melihat keadaan situasi saat ini dalam tema perkalian belajar, minuman keras dan narkoba. Allah beri manfaat dan barokah. Untuk menutup pembelajaran kali ini, kita tutup dengan doa bangun dari duduk. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.